Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Rati Puryanti dengan NIM 410141925 dan rekan saya, Inayah Wulandari dengan NIM 410141940. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Exploration of Ethnomathematics at Rumah Gadang Minangkabau to Design Mathematics Learning based on RME in Senior High School. Jurnal ini berkaitan dengan Rumah Gadang Minangkabau. Tapi, tahukah kamu, Rumah Gadang merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Rumah adat ini memiliki banyak sebutan di antaranya Rumah Godang, Rumah Bagonjong, atau Rumah Baanjuang. Selain sebagai tempat tinggal, bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga, tempat mengadakan upacara, pewarisan nilai adat, dan juga merupakan representasi budaya matrilineal. Selanjutnya akan kami bahas mengenai hasil analisis dari jurnal yang berkaitan dengan Rumah Gadang Minangkabau tersebut. Judul jurnal, Exploration of Ethnomathematics at Rumah Gadang Minangkabau to Design Mathematics Learning based on RME in Senior High School. Nama penulis, Ahmad Fauzan, Rizko Tasman, Rozi Fitriza. Tahun terbit, 2020. Judul jurnal ilmiah, Advance in Social Science, Education, and Humanities Research. Volume 504. Berikutnya adalah analisis dari abstrak jurnal tersebut. Dalam arsitektur Rumah Gadang Minangkabau, terdapat berbagai aspek etnomatematika yang belum dieksplorasi dan didokumentasikan dengan baik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi ide-ide matematika yang terkandung dalam proses pembangunan dan perancangan Rumah Gadang Minangkabau, hingga merancang perangkat pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika realistik atau RME yang bersumber dari etnomatematika di Rumah Gadang Minangkabau, di mana penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian etnografi dan desain dalam proses penelitiannya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan analisis naskah. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian akan diintegrasikan dalam perangkat pembelajaran berbasis RME yang kemudian akan dievaluasi formatif untuk menguji kepraktisannya. Selanjutnya, analisis tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur matematika yang terkandung dalam proses pembangunan dan perancangan Rumah Gadang Minangkabau, dan hasil analisis tersebut diharapkan dapat digunakan untuk merancang perangkat pembelajaran matematika berbasis pendidikan matematika realistik atau RME yang bersumber dari aspek etnomatematika pada Rumah Gadang Minangkabau. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa unsur etnomatematika yang dapat ditemukan di Rumah Gadang, yaitu yang pertama, ide berhitung. Ide berhitung ini dapat kita temukan pada banyaknya ruang lereng pada Rumah Gadang yang selalu ganjil, yaitu 3, 5, 7, atau 9. Yang kedua, ide mengukur. Ide mengukur dapat ditemukan di panjang Rumah Gadang yang tidak selalu sama panjangnya.
Yang ketiga, ide untuk menemukan. Topografi dan kartografi atau tata ruang ditemukan dalam pemilihan lokasi bangunan rumah gadang. Yang keempat yaitu ide mendesain. Ide ini ditemukan di ukiran di rumah gadang. Yang kelima, ide bermain. Ide ini ditemukan pada kayu yang membentuk atap gadang dan tangga rumah gadang, di mana jumlah anak tangga pada rumah gadang selalu berjumlah ganjil. 6. Penjabaran ide. Menjelaskan ide ini berhubungan dengan aspek kognitif, konseptualisasi, dan penjelasan konsep. Berikutnya adalah aplikasi dalam perangkat pembelajaran berbasis RME. Gambar di samping menunjukkan hasil dari eksplorasi pengembangan desain pembelajaran berbasis realistik pendidikan matematika atau RME, di mana menjadikan salah satu bagian dari rumah gadang, yaitu jendela rumah gadang sebagai salah satu bagian dari soal matematika siswa SMP dalam materi bangun datar. Diketahui dalam soal, sebuah jendela rumah gadang berbentuk persegi. Siswa harus mencari banyaknya motif di sepanjang sisi luar dari jendela jika hanya diketahui panjang sisi dari jendela rumah gadang dan jarak antar motif bunga. Jadi, di sini siswa diminta untuk menganalisis masalah dari soal yang diberikan. Siswa harus mengolah informasi yang telah didapat sehingga nantinya siswa dapat menemukan rumus dari keliling persegi. Setelah menemukan keliling dari jendela rumah gadang yang berbentuk persegi tersebut, siswa dapat mencari jumlah motif bunga agar seluruh sisi jendela memiliki ukiran bunga. Gambar ini merupakan contoh lain dari pengaplikasian unsur matematika yang ada di rumah gadang untuk dijadikan sebuah soal matematika SMP pada materi bangun datar persegi panjang. Dalam soal tersebut, terdapat sebuah ukiran pada dinding rumah gadang yang berbentuk persegi panjang, dengan panjang dan lebar yang sudah diketahui. Kemudian, siswa harus mencari keliling dari ukiran tersebut. Agar bisa menyelesaikan soal ini, maka siswa harus bisa menganalisis soal, kemudian mengumpulkan informasi yang ada dalam soal dan menghubungkannya dengan konsep untuk mencari keliling dari persegi panjang. Dari evaluasi yang telah dilakukan, diperoleh hasil siswa menyukai LKPD berdasarkan etnomatematika rumah gadang dan dari sisi kepraktisan memiliki nilai yang cukup tinggi dengan rata-rata nilai 88,54% dengan kategori efisien. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jurnal. Kelebihan dari jurnal ini adalah berhasil menemukan keterkaitan antara rumah gadang Minangkabau dengan aktivitas matematika dan mampu mengintegrasikan aspek etnomatematika tersebut ke dalam sebuah pembelajaran matematika berbasis realistik atau RME, sehingga siswa dapat belajar sekaligus mengenal kebudayaan yang ada di Sumatera Barat, yaitu rumah gadang Minangkabau. Kekurangan dari jurnal ini yaitu kurangnya penjelasan lebih mendalam mengenai aktivitas matematika yang dimaksud, sehingga sulit untuk memahaminya secara detail. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan jurnal. Berdasarkan eksplorasi unsur etnomatematika pada rumah gadang, kita dapat menggunakan ide-ide aktivitas matematika yang didapatkan untuk menyusun perangkat pembelajaran RME. Dan setelah dilakukan beberapa uji,
Pembelajaran RME dengan menggunakan unsur etnomatematika rumah gadang sudah masuk kategori valid dan praktis untuk digunakan. Saran untuk jurnal ini mungkin bisa dieksplorasi lebih jauh lagi tentang unsur matematika yang terdapat di rumah gadang. Contohnya materi trigonometri untuk menentukan kemiringan dari tangga di rumah gadang. Selain itu, dapat pula menambahkan materi perbandingan untuk mencari perbandingan panjang dari ruangan rumah gadang. Atau dapat menggali lebih jauh terkait ukiran maupun ornamen pada rumah gadang, sehingga bisa ditemukan bentuk bangun datar lain selain persegi dan persegi panjang. Kiranya cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.